Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dandi Asyidiki dengan NIO 520835. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul presipitasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah klimatologi laut yang diampu oleh Bapak Riza Juliratno Setiawan. Nah, pengertian presipitasi adalah curah hujan atau turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dan laut dalam bentuk yang berbeda, yaitu curah hujan di daerah tropis dan curah hujan serta salju dan di daerah beriklim sedang. Presipitasi ini merupakan peristiwa klimatik yang bersifat alamiah, yaitu perubahan bentuk dari uap air di atmosfer menjadi curah hujan sebagai akibat proses kondensasi. Nah, presipitasi adalah faktor utama yang mengandalkan berlangsungnya daur hidrologi dalam suatu wilayah, merupakan elemen utama yang perlu diketahui mendasari pemahaman tentang kelembaban tanah, proses peresapan air, dan debit aliran. Nah, selanjutnya proses presipitasi. Proses presipitasi ini diawali ketika air laut, sungai, dan tumbuhan menguap melalui evaporasi dan transpirasi, lalu berubah menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Uap air tersebut mengalami pendinginan di lapisan atas atmosfer, kemudian mengalami kondensasi dan membentuk awan. Ketika butiran air atau kristal es dalam awan semakin besar dan berat, gravitasi akan menariknya kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Air yang jatuh ke daratan kemudian akan mengalir sebagai air permukaan, meresap menjadi infiltrasi melalui tanah, dan sebagian lagi kembali ke laut untuk memulai siklus baru atau terulang kembali. Nah, berikut adalah bentuk presipitasi. Yang pertama, gerimis. Gerimis merupakan tetesan air dengan diameter kurang dari 0,5 mm dan intensitasnya kurang dari 1 mm per jam. Kemudian yang kedua, hujan. Merupakan tetesan air dengan diameter lebih dari 0,5 mm dan intensitasnya lebih dari 1,25 mm per jam. Kemudian yang ketiga, salju. Kristal merupakan es putih yang bergumpal dan berbentuk dalam serpian. Yang keempat, batu es hujan. Merupakan bola es dengan ukuran lebih dari 5 mm dan butiran es dengan ukuran kurang dari 5 mm. Kemudian vigra merupakan partikel air es yang jatuh dari awan namun menguap sebelum menyentuh ke permukaan bumi. Yang selanjutnya, kabut merupakan tetesan air kecil yang mengapung di udara membentuk lapisan seperti awan. Selanjutnya, yang terakhir, embun. Embun merupakan air yang mengembun pada permukaan benda di dekat tanah dengan suhu di atas titik beku, namun di bawah titik embunnya. Jika air mengembun pada suhu di bawah titik beku, ini disebut embun beku. Kemudian di sisi kanan ada jenis presipitasi, ada 3, yaitu yang pertama, hujan konveksi, yang biasa terjadi di wilayah tropis selama musim kemarau. Udara di dekat permukaan tanah sering mengalami pemanasan intensif. Terus yang kedua, hujan siklonik, yang merupakan hujan siklonik terjadi ketika massa udara panas yang lebih ringan bertemu dengan massa udara dingin yang lebih berat. Yang ketiga, hujan orografis, merupakan ketika udara lembab tertiup angin dan melintasi daerah pegunungan. Udara akan naik, kemudian mendingin dan terkondensasi akan menghasilkan awan dan hujan.
Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi presipitasi hujan yang meliputi beberapa aspek seperti yang pertama, kelembapan udara, yaitu ketersediaan uap air di atmosfer yang merupakan bahan utama terbentuknya hujan. Yang kedua, energi matahari yang mempengaruhi penguapan air dari permukaan bumi sehingga menghasilkan uap air. Yang ketiga, suhu udara. Karena suhu udara yang lebih tinggi meningkatkan penguapan dan kapasitas udara menahan uap air. Yang keempat, arah dan kekuatan angin yang membawa uap air dari sumber penguapan ke daerah tertentu. Yang kelima, ketinggian tempat di mana daerah pegunungan cenderung menerima hujan yang lebih banyak karena proses orografik. Yang keenam, jarak dari sumber air. Semakin dekat dengan sumber air, seperti laut atau danau, semakin tinggi potensi curah hujan. Yang ketujuh, perbedaan suhu antara daratan dan lautan yang memicu penguapan uap air lebih tinggi. Yang terakhir, adanya rintangan, seperti pegunungan yang menyebabkan uap air naik, mendingin, dan terjadi kondensasi yang menghasilkan hujan orografik. Nah, di sini referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.